Mereka datang ke Kenduri Cinta, saya lelah dengan hidup saya. Saya menemukan ketenangan di sini. Gak usah yang sekarang deh. Dari 10 tahun yang lalu juga Canun udah menangkap keresahan itu. Bahwa ini udah gak bener gitu. Seharusnya seorang presiden Jokowi maksudnya harus terserah. bawa ijazah maksudnya. Terserah. Mau. Itu boleh bro. Ya kan? Jokowi hadir ke Kenduri Cinta bawa ijazah. Betul. Menit ya, beberapa jam yang lalu lah ya. Angka itu lahir dari Beberapa orang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah masuk. Bersujudlah di kaki ibumu. Tidak biasa. Itu adalah keyword perbincangan saya hari ini. Bukan cuma tamunya yang tidak biasa, tapi kondisi saat tapping hari ini gak biasa banget Indonesia. Saham gak naik-naik, emas juga naik tapi tidak kembali seperti ke asal. Dolar tertatih-tatih bergerak di angka 17.000, 18.000, 17.000, 18.000. Terus apa lagi ya, gaji dosen nggak naik-naik. Ya gitulah, tidak biasa. Nah ini saya bersama sahabat saya yang saya sebetulnya ketemunya cuma sebulan sekali biasanya. Di minggu kedua, hari Jumat malam di acara Kenduri Cinta. Ini Fahmi Agustian. Terima kasih ya. Sehat. Sudah hadir ya. Saya nggak nyangka loh, seorang Fahmi itu mau main ke podcast. Biasanya kan berada di belakang layar panggung-panggung Kenduri Cinta gitu. Memangnya ini tempat yang tidak istimewa sehingga kemudian dianggap saya tidak disangka-sangkakan datang gitu. Enggak, karena kan yang nonton nggak banyak bro. Lo kan biasanya kan Ya enggak lah. maksud gua kalau di sini tuh ya kalau nontonnya ntar di YouTube ya banyak, biasanya ratusan ribu. Tapi kan biasanya kan lo kalau ngomong tuh depannya jamaah gitu. Ya. Itu jamaah umat atau temen sih Kita sih kalau secara luasan Kenduri Cinta pun satu bagian dari Ma'iyah gitu, yang udah dimulai oleh Canun di awal 90-an lah gampangannya. Nah Kenduri Cinta tuh di Jakarta gitu. Namanya beda-beda ya. Namanya beda-beda, ada Padang Bulan, Padang Bulan di mana? Padang Bulan di Jombang, Di itu Jombang. yang awalnya tuh Oke. di Menturo. Terus ada Mocopat Safaat di Jogja. Terus ada Gambang Safaat di Semarang, ada Bambang Wetan di Surabaya, dan banyak lah titik-titik di kota-kota ya. Nggak tersebar di seluruh Indonesia, tiap provinsi ada, tetapi cukup banyak lah. Itu yang nentuin nama waktu itu siapa? Macem-macem. Kalau yang pertama mungkin Canun sendiri ya. Kalau saya rasa ya, karena namanya sangat identik gitu ya, kayak Padang Bulan, Kenduri Cinta, Mocopat Safaat, Gambang Safaat, Bambang Wetan, itu kan nama-nama yang sebenarnya klasik. Sebenarnya udah ada, cuma nama Canun disusun lagi gitu, dimunculin lagi gitu. Iya. Tapi setiap kali acara Kenduri Cinta di Jakarta itu selalu penuh. Itu lo nyebar undangan, ada promosi atau apa tuh? Kenduri Cinta itu forum yang satu swadaya lah bang. Swadaya. Kita memang awal mulanya emang sudah di tim ya, dari awal gitu ya. Digagas tuh di tim oleh para founder kita lah dulu. Ada Mas Sahid Ibrahim, ada Mas Rusdi, ada Mas Adi gitu ya. Termasuk Mas Roni juga lah salah satunya. Jadi dulu tuh sejarah awalnya tuh Kenduri Cinta adalah Canun dulu pasca reformasi itu kan sudah sering banget di Jakarta. Setelah reformasi Canun memilih untuk menghidupkan lagi sholawat sehingga masuknya ke kota-kota pinggiran di Jakarta. Priuk, Cilincing, ya kota-kota pinggiran lah. Sampai akhirnya tercetuslah ide gimana kalau bikin satu meeting point saja. Agar Canun gak perlu keliling ke kota-kota pinggir itu, tapi ketemu di satu titik. Dipilihlah Taman Ismail Marzuki. Jadi emang dari awal Kenduri Cinta muncul di Taman Ismail Marzuki. Dan dari awal kita juga swadaya, tanpa sponsor, tanpa dukungan apa-apa. Itu bukan dalam rangka kita sombong gak mau nerima sumbangan, enggak. Itu dalam rangka kita mau membuktikan bahwa kita bisa kok bikin sesuatu, bikin movement, bikin tempat ngumpul bareng
tapi tanpa harus kita komersialisasi. Hmm. Nah, tadi misalkan pertanyaan, gimana caranya Kenduri Cinta bisa mendatangkan sekian banyak jamaah? Kita pertama satu dari pastilah kalau orang Jawa bilang getok tular, dari mulut ke mulut gitu ya. Awalnya itu. Lalu ketika kita masuk era internet, media sosial, ya udah kita manfaatkan aja semuanya itu. Dari situ ya saya rasa semua orang yang datang itu ya karena testimoni pribadi masing-masing. Mungkin ada yang diajak. Kalau dulu misalkan sebelum pandemi itu kan Kenduri Cinta masih di depan tuh di Taman Ismail Marzuki ketika belum dibangun kayak sekarang. Mungkin banyak yang awalnya ketika Kenduri Cinta diselenggarakan di hari Jumat kedua, mereka awalnya juga bingung, nih apa sih orang ngumpul-ngumpul di depan, di parkir depan tuh. Orang kumpul banyak gitu. Sampai jam 2, jam 3. Mungkin awalnya penasaran aja. Entah dari GBB, entah habis nonton dulu kan ada XX1 juga kan di tim. Mungkin habis nonton bioskop terus lihat apa nih orang ngumpul-ngumpul gitu. Sekali di belakang tuh ya. Betul. Mungkin setelah datang loh kok menarik diskusinya segala macam. Dari situ mungkin ya mereka datang lagi. Tapi kan saya nggak tahu nih, tolong klarifikasi, katanya kan seorang MH Ainun Najib itu Cak Nun sudah meninggalkan gelanggang lah. Dia tidak, saya nggak tahu bahasanya apakah tidak ingin berkecimpung lagi di forum-forum itu. Tapi kenapa kemudian ada anggapan bahwa Cak Nun tuh meninggalkan gelanggang? Bener nggak? Itu dulu lah. Jadi gini, makanya tadi di awal kan kita ngobrol pasca reformasi. Cak Nun itu kan punya peran yang cukup krusial saat reformasi saat itu. Mungkin Bang Hinsa bisa cari-cari lah informasi itu. Bagaimana Cak Nun dengan Cak Nur almarhum, dengan Utomo Dananjaya, Eros Jarot, dan beberapa orang lainnya waktu itu. Itu yang merumuskan dalam tanda kutip berhasil meluluhkan hatinya Soeharto untuk turun, untuk lengser itu. Itu kan berapa kali Cak Nun cerita tuh bahwa ada prosesnya, tidak serta-merta tanggal 21 Mei itu Soeharto ngomong saya bersedia lengser, enggak. Sebelumnya tuh ada prosesnya. Cak Nun dan Cak Nur bikin surat segala macam, dikirim ke istana, diterima oleh Pak Sadila Mursyid, kemudian dibaca oleh Pak Harto, diterima, Pak Harto siap, tapi kemudian Pak Harto mensyaratkan, oke, saya mau lengser tapi tolong ditemani. Yang akhirnya kemudian diusulkan 9 orang ke istana. Kalau Bang Hinsa pernah lihat ya, 9 tokoh kan. Nah 9 tokoh ke istana termasuk Gus Dur akhirnya. Kayak Haji Ali Yafi dan beberapa sesepuh lainnya. Yang kemudian orang-orang itu setelah diundang ke istana 19 atau 20 Mei. Terus 21 Mei-nya dipanggil lagi ke istana untuk menyaksikan statementnya. Jadi kalau Cak Nun bilang adalah akad nikahnya tuh bukan 21 Mei. 21 Mei itu adalah resepsinya gitu. Nah, ketika tadi Bang Hinsa ngomong tentang Cak Nun meninggalkan gelanggang, ada satu momen, ada satu peristiwa yang Cak Nun berkali-kali cerita ke kita, baik di forum, kadang juga ketika lagi ngopi gitu ya. Jadi ada satu momen menjelang 21 Mei itu Cak Nun bersama tokoh-tokoh nasional ketemulah di satu tempat. Ketemuan untuk kumpul lah. Ya mungkin ya karena kondisinya saat itu kan pasti banyak pertemuan ya. Ada satu titik di mana Cak Nun terlibat di situ. Yang membuat Cak Nun dalam tanda kutip kecewa adalah ketika di lift itu ada seseorang yang ngomong bahwa ini nanti kita akan jadi menteri sementara. Itu kira-kira kita dapat gaji nggak? Kira-kira kita akan dibayar nggak? Dalam pertemuan itu ada pertanyaan itu, ada pernyataan itu yang kemudian Cak Nun merasa, loh kok perjuangannya jadi begini, jadi cari gaji. Iya kan kita tujuannya jelas nih ketika sejak awal 10-11 Mei Trisakti meletus segala macam, kan kita udah ketemu satu musuh bersama, Soeharto. Kita udah sepakat nih mau nurunin Soeharto. Oke, begitu Soeharto mau lengser, ayo kita perbaiki bareng-bareng dong. Kok kalian malah membicarakan itu gitu loh. Iya, soal jabatan, soal apa yang akan kita dapatkan segala macam. Akhirnya dari situ Cak Nun tuh memutuskan udahlah. Ini ternyata omong kosong nih reformasi. Sampai saya lupa antara 19 atau 21 Mei.
Cak Nur dengan Cak Nur bikin gentleman agreement Isinya? sebelum masuk ke istana. Gentleman agreement, mereka berdua jabat tangan. Kita berjuang ini beneran. Setelah ini kita nggak akan cari jabatan dari sini. Kita nggak akan terlibat apapun. Kita nggak akan terlibat politik praktis apapun. Dan itu dilakukan bener oleh Cak Nur dan Cak Nun. Kelihatannya nggak ada tuh relawan kayak gitu ya. Nah makanya, maksudnya kita berjuang apa tadi tanpa pamrih, tanpa pamrih kan? tanpa mengejar jabatan. Iya, artinya kan waktu reformasi kalau kita flashback ke sana kan kita tahu musuh bersama kita siapa. Oke, ini udah nggak beres kondisinya. Soeharto dengan dolar sampai 16.000 saat itu, krisis moneter dan sebagainya. Nah, tunggu, ini punchline nih. Cak Nur, Nurholis Majid dan Cak Nun, MH Ainun Najib di istana, Iya. di halaman istana. Iya. Gentleman masuk. agreement. Iya. Bahwa kita ini berjuang tanpa pamrih. Iya. Karena tujuannya satu, menurunkan Soeharto. Iya. Waktu itu umur berapa mereka? Kalau Cak Nun itu kelahiran 53. Oh, Berarti 45. udah senior ya. 45 lah. Bukan kurang lebih. bukan 27 ternyata. Bukan 27. Bukan 27. Jadi kalau relawan umur 27 Bisa jadi komisaris. komisaris langsung. Gitu ya. Atau ada beberapa relawan yang memang nggak lulus, nggak kuliah S1, cuma merasa bisa Iya. gitu ya. Terus akhirnya merasa mampu jadi Komisaris. Nah. Itu dikejar tuh ya. Bahkan ada menteri yang sebetulnya nggak bisa jadi menteri, tapi dia merasa bisa jadi menteri. Nah. Akhirnya dipenjara kan. Nah, maksud saya adalah kenapa Cak Nun berani melawan seperti itu kan berarti ya karena kita murni nih mau memperbaiki kondisi bangsa nih. Udah tahu dari bahkan kan kalau kita flashback era itu ya kan sudah dari awal 90-an gonjang-ganjingnya Soeharto harus segera turun segala macam. Udah terlalu lama. Itu kan sudah terlalu lama persiapannya dalam tanda kutip ya. Sampai akhirnya memuncak di 97-98 kan udah cukup lama lah untuk keresahan masyarakat tuh udah muncul cukup lama saat itu. Makanya ketika ada momen itu betul-betul Cak Nun serius ketika 11 Mei Padang Bulan, 11 Mei itu Padang Bulan waktu itu. Di Padang Bulan, Cak Nun tuh serius minta izin sama jamaah. Apa dia bilang? Saya minta izin ya, besok saya akan ke Jakarta. Saya minta doa gitu. Dan malam itu ibunda Cak Nun, Ibu Halimah memimpin Hizib Nasr. Apa itu? Hizib Nasr tuh ibaratnya ya zikir, wirid dan lah malam itu. Karena memang kondisinya sudah puncak ya. Artinya kerusuhan tuh udah di depan mata lah. Kenapa Cak Nun waktu itu merasa perlu berpamitan layaknya pergi haji? Menurut saya bukan layaknya pergi haji karena gini maksud gua. Ada orang mengatakan bahwa pengajian yang dilakukan sebelum pergi haji atau umroh itu seperti berpamitan dengan masyarakat. Karena kalau zaman dulu orang pergi haji naik kapal laut itu bisa berhari-hari. Betul. Sehingga takut nggak bisa pulang. Nah ini kenapa kemudian, ini gue mengartikan dari cerita lu nih. Kenapa kemudian Cak Nun sepertinya khawatir gitu, dia nggak bisa balik lagi ke. Sebenarnya bukan gitu khawatir, ya? Okay. tetapi lebih kepada gini. Padang Bulan itu muncul awalnya kan pengajian keluarga. Kalau kita ngomong mundur lagi ya. Ya. Karena saat itu Cak Dil, adiknya Cak Nun itu memiliki keresahan. Cak Nun itu harus pulang sebulan sekali. Oke. Nggak harus ngapa-ngapain, pokoknya pulang ke Menturo. Berawal dari ngobrol-ngobrol keluarga, tahu-tahu tetangga ikut. Tahu-tahu orang dengar. Akhirnya yang awalnya ngobrol di ruang keluarga keluar di teras depan. Ternyata kok menarik. Jamaah berdatangan dari luar kota segala macam. Akhirnya menarik. Bayangkan, Bung, di tahun 93, 94, 95 belum ada internet. Surat kabar masih terbatas. Stasiun televisi hanya diakses oleh orang-orang kota. Tapi Padang Bulan di Menturo. Itu dari kota Jombang ke Menturo tuh masih jauh loh. Iya. Dan di tahun-tahun itu. Tetapi orang sudah membludak datang ke Padang Bulan. Sehingga menurut saya menurut pemahaman saya, Cak Nun merasa ketika forum itu sudah menjadi forum keresahan masyarakat, Cak Nun selalu membawa
isu-isu untuk didiskusikan di situ. Dan ketika ada momennya, disitulah Canun memiliki rasa tanggung jawab di situ bahwa oke, teman-teman jamaah, ini ada momentum kita bisa melakukan sesuatu. Saya minta doa dari kalian, saya minta doa restu. Malam ini juga ibu saya akan memimpin Hizib Nasr dan seterusnya. Saya besok akan ke Jakarta. Pengakuan dari Cak Nun saat itu, malam itu Cak Nun sudah mendapat pertanda dari beberapa kiai bahwa akan ada pertumpahan darah dalam tanda kutip. Yang itu kemudian kita tahu kan ada Trisakti, Semanggi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita geser ke tahun ini. Saya kan juga beberapa kali hadir di Kenduri Cinta ya. Dan masyarakat sipil yang hadir di sana itu tergolong berusia muda. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah di berbagai kesempatan media massa, di media sosial itu diutarakanlah bahwa saat ini kelas menengah itu sedang resah. Ya. Bagaimana dengan kelas menengah Kenduri Cinta yang hadir di Kenduri Cinta? Karena saya tidak menyaksikan keresahan itu. Kenapa? Karena mereka sebetulnya mendengarkan, walaupun bila diberikan kesempatan bertanya mereka bicara panjang lebar, tapi apakah publik atau jamaah Kenduri Cinta yang hadir ke tim kemudian duduk mendengarkan sampai akhirnya menyanyikan bersama Sohibul Baiti itu juga merasakan keresahan yang sama dengan kelas menengah lain terhadap kondisi negara ini hari ini? Ya, kalau kita ngomong keresahan, pasti semua memiliki keresahan, Bang Hensa. Apalagi kalau kita nyinggung kelas menengah ya. Dia tidak dijamin negara, tidak disupport oleh negara. Kalau orang miskin, dia masih ada bantuan, masih ada BLT, dan lain sebagainya. Orang kaya, dia masih bisa nyari duit sendiri, usahanya terus jalan. Kelas menengah gimana? Keresahannya gitu. Kalau profiling kita di Kenduri Cinta kan sebenarnya kalau kita ngomong kelas menengah, jangankan kita ngomong jamaah. Penggiatnya aja, itu kan pekerja semua. Ada misalkan kayak saya kerja di kantor gitu ya. Kayak Mizani, dia penjual nasi goreng di Tamrin, Sarinah. Munawir, dia mandor, kuli bangunan. Gitu. Kemudian yang lain kayak Hadat, Ansa, Ibnu segala macam itu mereka yang kerja di kantoran gitu. Mereka punya kesempatan untuk kerja di kantor, tapi notabene dari kita adalah kelas menengah gitu. Keresahannya apa? Ya keresahan kelas menengah pada umumnya. Gimana nih kita bisa nggak punya rumah di Jakarta misalkan? Kita bisa beli mobil nggak sih di Jakarta? Sama ya. Kita bisa hidup layak nggak sih di Jakarta? Bahkan banyak yang menjomblo kan? Iya kan, makanya gitu kan. Terus kalau kita lihat profiling jamaahnya pasca pandemi mungkin menjadi titik balik. Kalau sebelum pandemi itu mereka adalah orang yang kebanyakan orang yang memang kenal Cak Nun, entah dari buku, entah dari pengajian, entah dari mungkin dari media sosial gitu. Tapi kalau pasca pandemi ini shifting yang berbeda. Justru yang orang-orang lama dulu itu banyak yang menghilang. Justru setelah pandemi itu orang-orang baru berdatangan, terutama anak-anak muda. Ini yang akhirnya menjadi satu titik balik yang menarik bagi kami di Kenduri Cinta. Bahkan banyak jamaah anak-anak muda yang sekarang ini, baik kelas menengah, Gen Z, atau mungkin yang masih kuliah segala macam, mungkin mereka nggak tahu bahwa Kenduri Cinta yang mulai itu Cak Nun gitu. Dan itu jadi tantangan tersendiri bagi kami kan. Tetapi tentu ini bukan satu kelemahan gitu. Kita melihat bahwa ini satu opportunity, satu peluang. Ketika ada anak-anak muda yang masih tertarik dengan forum seperti ini, forum diskusi terbuka seperti ini, berhadap-hadapan langsung dengan narasumber gitu ya. Dia boleh nanya apa saja di situ. Bahkan berat-berat bro pertanyaannya. Bahkan kalau dia nggak setuju, dia boleh ngebantah langsung di situ kan. Gitu. Nah, forum ini kan yang kita jaga sebenarnya. Teman-teman penggiat Kenduri Cinta tuh menjaga agar gimana forum ini nuansanya masih tetap sama. Orang bisa berbeda. Cak Nun mungkin sekarang sudah sedang rehat misalkan, tidak bisa hadir gitu kan. Kita ada Mas Abrang misalkan. Ya, kita tetap menghidupkan nuansa itu, nuansa keterbukaannya, inklusivitasnya yang kita. Nah itu kalau Sabrang MDP yang gue sering nyebut Kanjeng Sunan Leto karena vokalis Leto yang juga anaknya
MH Ainun Najib itu sebetulnya jabatannya apa di Kenduri Cinta itu? Ya kalau kita ngomong dia sebagai marja. Kalau kita ngomong ya. Oke, berarti itu di atasnya pegiat dong. Iyalah gitu. Marja tuh. Karena kan dulu Cak Nun tuh punya formula bahwa kita harus punya sumur-sumur ilmu. Oke. Nah, ada Cak Fuad kakaknya beliau yang sudah meninggal, terus ada Kiai Muzamil, ada Syekh Nur Somad Kamba, ini juga sudah meninggal kan 3 orang ini. Nah, salah satunya yang paling muda ya Mas Abrang gitu. Dan sudah dalam tanda kutip ya memang ya mungkin dipersiapkan lah oleh beliau lah, sudah pasti lah. Tapi di situ mendiskusikan tentang keresahan masyarakat sipil saja atau ada diskusi yang lain, misalnya forum supranatural. Oh, kalau kita ngupas Bang Hensa, kalau kita ngupas Kenduri Cinta itu membahas apa saja, itu semua dibahas Bang. Makanya sebenarnya tema Kenduri Cinta tuh hanya pemantik. Kadang kan saya suka nge-share kan ke Bang Hensa, ini temanya bulan ini. Bang Hensa kadang responnya berat sekali temanya. Padahal kan tema itu bagi kita cuma pemantik aja. Kalau tadi Bang Hensa ngomong ada nggak diskusi supranatural? Dulu kita pernah punya narasumber namanya Mas Agung. Itu bahas dunia astral tuh. Ngedatengin makhluk astral juga. Enggak sih, enggak sampai gitu juga. Cuman karena forumnya pas bro, Kenduri Cinta tuh di tim bukan yang di dekat teater ya. Kalau lagi di belakang masjid itu pohon semua bro, ngeri men. Jadi dulu Mas Agung tuh cerita bahwa kita tuh di ini hidup nggak sendirian kata dia. Ada makhluk lain kata dia. Dia cerita banyak hal tuh. Dulu apalagi waktu zamannya SBY rame-rame Gunung Padang dan sebagainya. Nah itu tuh sempet tuh kita bahas itu sampai detail tuh. Dia bahas gak? Kan itu rame banget ya. Itu orang semua atau ada yang goib? Kalau dianya enggak, tapi kadang Cak Nun ngasih celetukan. Gak usah khawatir ada yang ikut juga nih. Oh itu bukan intel? Nggak tahu celetukan atau bener saya nggak tahu ya. Cuman waktu itu Cak Nun beberapa kali yang ngomong gitu. Gini, gue sempat bawa beberapa teman lah, bukan untuk nonton gue, tapi saya coba untuk, ayolah datanglah. Kalau teman-teman yang seumuran saya, yang memang di zaman kuliah baca MH Ainun Najib, sangat tidak keberatan dan menikmati. Tapi ada beberapa anak-anak yang memang Gen Z, tapi saya juga melihat Gen Z banyak di situ, dan mereka belum terbiasa dengan diskusi itu. Mereka tuh gerah juga gitu dengan Kenduri Cinta, maksudnya nggak nyaman gitu. Apaan sih ini orang dengerin orang lain ngomong gitu, kita pulang aja. Tapi kenapa ya beberapa orang, bahkan bukan beberapa, sebagian besar banget itu will stay until the end of the show kalau gue bisa bilang. Kalau saya bilang gini, saya selalu bilang sama teman-teman di penggiat Kenduri Cinta bahwa kita tuh datang ke sini kita yang menyepakati, kita yang terpanggil. Kita merasa setuju dengan value yang dibawa oleh seorang MH Ainun Najib. Kita merasa sepakat dengan apa yang dibawa oleh beliau. Terus kita dengan kerelaan hati kita yang mengikatkan diri di situ. Memang akan berbeda atmosfernya atau nuansanya misalkan dibandingkan dengan kita seneng sama grup band apa misalkan. Leto lah, let's say kita ngomong. Terus kita beli tiket untuk nonton konsernya. Akan berbeda feelsnya. Nah ini cari uangnya dari mana? Di Kenduri Cinta. Kalau Kenduri Cinta kan Bang Hensa lihat sendiri ketika acara berlangsung, begitu ada jeda musik, teman-teman pada keliling bawa kotak. Nutup apa enggak urusan nanti gitu. Oh itu bukan hanya pencitraan ya, supaya tidak disangka dana dari antek-antek asing. Bayangkan kita pernah minus bang gitu. Sound itu kita pernah ngutang gitu loh. Tenda itu kita pernah bayarnya tuh sampai 2H+2 setelah Kenduri Cinta selesai. Gini, gitu loh. Wajar dong orang kan, ini apaan sih acara sebulan sekali sebanyak ini orang gitu ya. Apa gak ada penggeraknya antek-antek asing gitu. Karena temanya kan gak pernah bro, sorry ya, seumur-umur gue datang ke situ tuh belum pernah ada yang teriak hidup MBG jalan terus. Gak ada kan, pasti yang ada tuh adalah masukan-masukan kritis untuk pemerintah. Lah justru di situ letak spesialnya, letak khususnya. Kenapa? Jangan dikira mereka itu yang ngisi kenceleng itu juga duitnya gede-gede bang. Kadang 2.000, kadang 1.000. Ya ada sih yang 100-200 ribu, tapi kan dari sebanyak itu paling banyak
Sampai kita udah bikin Kris juga, Qris juga kadang masuk 2000 centung. Itu di satu sisi kita sedih, di satu sisi kita tragis gitu ya. Tapi di satu sisi ya itulah potret masyarakat kita. Mereka tuh datang ke Kenduri Cinta memang tidak mengharapkan apa-apa. Mungkin mereka datang ke Kenduri Cinta, saya lelah dengan hidup saya. Saya menemukan ketenangan di sini. Saya mendengarkan orang ngomong, saya mendengarkan musik, jeda gitu ya. Diawali dengan sholawat, di akhir juga ada Sohibu Baiti. Mungkin itu yang mereka temukan di Kenduri Cinta. Tapi apa sih keresahannya pada dasarnya? Teman-teman yang hadir di Kenduri Cinta itu pernah nggak ngomong ke Mbak Fahmi, kita tuh resahnya di sini loh gitu? Atau Mas Fahmi pernah melihat atau minimal merasakan keresahan yang sama di antara para jamaah itu apa sih sebenarnya? Gini, Cak Nun itu dulu sering ngomong, berkali-kali ngomong bahwa saya itu datang ke sini, ke forum-forum kayak Kenduri Cinta, itu cuman dalam rangka untuk mijitin hati kalian, mijit. Ya. Bukan urut. Kalau urut karena kita cedera, diurut, diperbaiki. Kalau mijitin kan enggak. Kita lelah, kita capek gitu. Jadi Cak Nun itu menangkap keresahan publik sebenarnya. Publik itu udah pasti resah pada masa-masa itu. Kondisinya saat itu. Apalagi kalau kita ngelihat, gak usah yang sekarang deh. Dari 10 tahun yang lalu juga Cak Nun udah menangkap keresahan itu. Bahwa ini udah gak bener gitu. Kondisinya tuh gak beres gitu. Gak usah ngomong era Jokowi, era SBY aja. Cak Nun keras banget waktu itu. Keras banget. Karena Cak Nun melihat fenomena itu di masyarakat. Ya Prabowo aja sempet panik kan. Iya makanya. Artinya kan ketika forum ini muncul, kalau tadi Bang Hensa, apakah Fahmi melihat keresahan itu? Jelas terlihat. Mereka resah dengan kondisi bangsa kayak gini. Tadi Bang Hensa diawali ngomong dengan dolar naik, saham jeblok, emas naik turun segala macem. Mungkin mereka seperti yang diomongkan oleh para pejabat, kalian di kampung gak pakai dolar. Iya, tapi mereka resah dengan kondisi hari ini. Mereka bingung loh. Ini tahun depan tuh saya bisa dapat kerja gak ketika setelah lulus kuliah? Ini saya besok bisa makan gak? Istri saya bulan depan melahirkan, kira-kira negara masih bisa nanggung gak proses itu? Sebenarnya keresahan itu ketangkep sama kita. Makanya apakah Kenduri Cinta mampu menghadirkan solusi? Jelas bukan. Kita bukan lembaga negara, kita bukan pemerintah, kita bukan BUMN, kita bukan kementerian. Kita tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi balik lagi tuh Bang, setidaknya Kenduri Cinta bisa jadi ruang buat mereka melipir sejenak dari lelahnya hidup. Mereka capek tiap hari, ketemu masalah, utang belum tentu bisa bayar. Bulan depan anak sekolah masuk, harus bayar SPP segala macam, belum lagi cicilan motor dan lain sebagainya. Mereka lelah dengan itu. Kenduri Cinta hadir, apakah orang datang Kenduri Cinta terus selesai perkaranya? Enggak. Gitu. Enggak. Nah, dan itu kejadian dari dulu ya Bang Hensa. Ada orang datang ke Kenduri Cinta tuh dengan masalah yang cukup berat. Sepanjang acara, ini true story. Kalau gak salah Mas Erik yang cerita. Sepanjang acara, dia udah ngincer, saya harus ketemu Cak Nun di akhir acara. Saya harus ketemu. Saya masalahnya udah berat ini. Acara berlangsung. Pengajian dari, ya kita ngomong forum Kenduri Cinta. Dari jam 8 sampai waktu itu jam 2, jam 3 selesai. Yang terjadi apa Bang Hensa? Ketika selesai acara, dia udah gak butuh ketemu Cak Nun. Bagi dia menyimak Cak Nun ngomong malam itu sudah melegakan hatinya. Artinya kan solusi itu nggak harus dia ketemu sama Cak Nun juga. Dia cukup ada di situ, cukup hadir di situ, nyimak, dia akan ketemu jawaban dari solusi dari masalah yang dia hadapi. Gitu. Teman-teman gini, silakan kalau ada waktu minggu kedua setiap bulannya di Taman Ismail Marzuki kalau yang di Jakarta, Kenduri Cinta. Kemudian ada Bambang Syafaat, ada Bambang Wetan, ada Mocopat Syafaat, ada Padang Bulan. Nanti silakan aja dicari jadwalnya. Tapi saya akan cerita Kenduri Cinta yang saya sering hadir. Pertama kali saya hadir, memang saya rasakan aneh
makin malam bukan makin bubar, tapi makin banyak. Bahkan sampai dini hari sekalipun. Saat hujan, saya pikir bubar, enggak. Cuma mereka merapat aja, cari tempat teduh masing-masing, cuma nggak bubar. Ada yang bilang ya iyalah nggak bisa bubar, orang hujan, gitu kan? Pasti ya neduh dulu baru pulang. Nggak gitu juga bro. Begitu hujannya selesai, ya pada balik gitu, pada datang. Dan saya terus terang ketagihan untuk hadir di sana bukan karena saya ingin bicara, tidak. Tapi saya mendengarkan pembicara-pembicara lain yang gak pernah dikasih tahu sama panitia atau pegiat kenduri cinta siapa saja pembicaranya, dan gak pernah ada flyer yang kemudian mengagung-agungkan pembicara. Silakan datang, ada Henry Satrio, ada Rocky Gerung, atau ada Panji, gak pernah. Tapi mereka selalu penuh. Bahkan sosok yang dianggap, kalau kata gue nih, kalau kata saya Kanjeng Sunan Leto itu pernah gak datang, mereka pun banyak. Apa sebenarnya? Jadi apa sih daya tariknya? Kalau bukan pembicara, terus kemudian bukan karena gratisan juga, gak dapat makan mereka. Kenapa mereka mau berkumpul? Kenapa saya tanya ini? Saya mau kasih tahu ke negara. Negara, nih, kenduri cinta segitu nyamannya. Orang betah dan gak marah-marah. Kita ketawa bareng, happy bareng. Negara mesti contek tuh. Apa sih sebetulnya yang dicari dan apa yang disediakan kenduri cinta sampai orang tuh awet gitu setiap kali acara. Saya pikir itu tadi Bang Hinsa, bahwa kita tuh membuat ruang untuk siapa saja. Itu bukan pertanyaan ya, untuk siapa saja. Iya maksudnya untuk semua orang. Untuk semua orang. Semua gitu. orang. Mau kamu ojol, mau kamu pedagang nasi goreng, mau kamu kerja di SCBD, bahkan mungkin kamu kerja di pemerintahan gitu ya. Silakan datang ke kenduri cinta gitu. Karena di situ tuh kita merasakan kita jadi manusia biasa yang benar-benar biasa gitu. Orang kan banyak teman-teman ngomong ini forum yang egaliter. Ya memang itu adanya. Ya benar tuh, gue ngakuin. Kita tuh nggak peduli, kita nggak pernah nanya kamu S1 atau S2, kamu agamanya apa, kamu sukunya apa, enggak. Kamu komisaris Kamu komisaris atau bukan, kamu relawan atau bukan, enggak gitu. Karena justru dengan ketulusan itu, dengan ketulusan hati kita masing-masing datang ke situ, itu yang bikin awet, kita bikin akrab satu sama lain. Saya yakin sudah banyak orang yang kenal di situ satu sama lain, bahkan saya jamin lebih dari 10 orang yang menikah karena kenal dari situ. Oh. Enggak nih. Ini kalau misalnya gue ngundang lah salah satu komisaris BUMN yang menurut netizen belum pantas lo jadi komisaris. Datang dia ke situ, bicara situ, dihujat nggak sama teman-teman pegiat kenduri cinta atau jamaah kenduri cinta? Dihujat gimana dulu? Wah lu nggak pantas, lu turun lo, mundur lo, gitu-gitu nggak? Sekarang sebelum kita ngomong ke sana, dia berani datang nggak ketemu rakyat? Kan itu dulu, pejabat tuh berani datang nggak ketemu rakyat dulu. Yeah. Kalau kita ngomong komisaris atau katakanlah menteri wamen dan lain sebagainya, ayo datang aja dulu. Jangankan pejabat, calon presidennya nggak berani datang ke situ kan? terus. Ayo datang aja dulu gitu. Kita tuh menyediakan forum yang kamu berhadapan langsung sama rakyat tanpa sekat. Yeah. Ya. Kamu datang, saya kalau mau cerita nanti dikira anak abah kan. Ketika Anies jadi gubernur kan datang dia. Itu ada seorang pedagang yang protes habis-habisan di situ. Ke gubernur. Ke gubernur langsung. Gitu. Dia meresahkan, jualan kita dikejar Satpol PP gini, tapi giliran ini nanti apa nggak ada razia lagi. Sebenarnya apa yang dimau? Kan mereka kan cuma butuh pengayoman kan dari pemimpinnya. Nah, pejabatnya siap nggak ketemu keluhan kayak gitu? Karena itu yang kita nggak nemu dari pejabat kita hari ini, Bang Hensa. Dia nggak siap dengerin keluhan rakyatnya. Ini ya, sorry nih. Gue kasih sebuah gambaran. Henry Satrio datang sebagai pembicara, nggak ada sambutan, jalan-jalan sendiri, datang juga biasa aja. Paling keren tuh tahu Sumedang. Kebayang kalau ada pejabat datang, protokolnya pasti datang duluan kan? Pasti. Ini ada cerita. Nah, itu dia apa? Coba cerita. Ada cerita. Suatu kali, saya nggak perlu sebut menterinya. Yeah. Menteri ada yang ngajak, kita nggak ngundang, Okay. tapi ada orang yang ngajak ke situ. Okay.
Waktu itu ada satu isu yang cukup besar yang berkaitan dengan menteri ini. Saya nggak usah sebut menteri apa juga dan kementerian apa. Menjelang maghrib fix kita dapat info dia mau datang si menteri. Gitu. Nanti kalau netizen jeli dia akan ketemu siapa menterinya. Jam 7 kita biasa dong persiapan. Ini masih di depan nih Bang Insa nih, masih di depan nih. Tahu-tahu di pojokan ada staff protokoler. Nanya ke kita. Bawa menteri duduk mana? Nanti bawa menteri datang lewat mana? Maksudnya apa Mas? Dari kita. Loh kita penggiat kan memang polos-polos aja. Iya, gue juga masuk lewat aja. Iya kan? Polos. Maksudnya gimana Mas? Iya, nanti kalau Pak Menteri ini masuk sini lewat mana? Lah itu jalan lebar Mas. Tinggal lewat aja. Mobil parkir mana? Itu kan banyak kendaraan parkir di situ Mas. Cari aja yang kosong. Jadi sama sekali nggak ada istimewa sama sekali. Datanglah menteri. Datang bos. Datang. Spread. Ini yang ngundang juga nggak ngasih tahu ke kita bahwa ini orang mau datang. Kan? Udah. Duduk di samping. Kalau Bang Ensa tahu yang era depan, panggung sebelah kiri ada pohon gede. Nah, di bawah pohon itu duduklah menteri di situ sama orang yang ngajak. Kita forum jalan aja. Tidak pernah ngomong, Pak Menteri, ayo naik. Enggak. Kenapa? Yang kita taati adalah rundown. Susunan acara yang sudah kita sepakati di hari Rabu sebelumnya. Kalau di hari Rabu itu udah muncul ini Menteri X ini muncul, mungkin akan kita posisikan secara yang proporsional gitu ya. Tapi kan ini enggak. Ini ada orang yang ngajak nggak koordinasi sama kita, tahu-tahu datang. Annoying gitu loh. Nanya-nanya, staffnya dari awal udah gangguin kita. Ini nanti lewat mana segala macam. Jadi saya bukan menceritakan bahwa kita merendahkan seorang menteri, enggak. Yang kita lakukan adalah egaliter sama. Satu, semua orang bisa datang. Kalau kamu memang mau datang ke kita, ayo kita ngomong baik-baik, diskusi baik-baik. Kita ngomong baik-baik gitu loh. Susah juga tuh komisaris ya. Akhirnya kan yang terjadi kan gitu dan kita nggak masalah gitu. Kita nggak masalah juga dan sampai sekarang sama menteri itu kita tetap oke gitu loh. Karena beliau pun tetap takzim sama Cak Nun sendiri, tetap tahu kita itu siapa dan ya oke saja gitu. Datang di Taman Ismail Marzuki kalau di Jakarta. Kenapa saya cuma bisa ngomongin Jakarta karena gue datangnya di situ. Tapi saya udah 2 bulan nih absen karena satu dan lain hal ya. Kewajiban sebagai pengusaha bos. Tanggung jawab sama gerbong. Ekonomi lagi kayak gini kita. Kalau anak-anak itu gak gajian kan repot. Bayangkan Bang Insa aja ngalami keresahan yang sama. Kami juga kan sama. Bayang-bayang kami para penggiat apa? Nih bulan depan layoff gak deh? Sama aja. Tapi insya Allah saya hadir di minggu kedua Juli ini. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi gue udah ngomong dari sekarang supaya gue dibahas di laporan, gue bakal datang. Udah 2 bulan ya kan. Gitu kira-kira. Silakan Mas Fahmi apa yang disampaikan ke masyarakat tentang Kenduri Cinta yang mungkin gue juga nggak lihat gitu ya. Tapi yang gue rasakan sama. Gue merasakan ketenangan dengerin masukan-masukan atau celotehan dari pembicara lain. Kadang-kadang gue dicela-cela juga jadi bahan cela-celaan juga gak apa-apa juga karena itu bagian dari lucu. Cuma memang beratnya dari Kenduri Cinta untuk seorang Hendy Satrio adalah duduk bersila. Itu luar biasa. Tapi gue udah pakai disclaimer. Pokoknya gue duduk bersila sekuat gue. Habis itu gue selonjoran ya. Silakan Mas Fahmi. Iya, saya pikir Kenduri Cinta tuh kita terus kami upayakan oleh teman-teman sebagai ruang terbuka, ruang publik gitu kan. Kalau orang sekarang ngomong ruang ketiga lah. Kan ruang pertama di rumah, ruang kedua tempat kerja. Kenduri Cinta kita coba untuk menjadi ruang ketiga. Mungkin cuma sebulan sekali gitu ya. Tapi semoga itu menjadi ruang ketiga yang menenangkan, yang membuat nyaman kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Yang mungkin memiliki keresahan terhadap kondisi bangsa, kondisi sosial, ekonomi masyarakat hari ini. Kita kan masalahnya terlalu banyak ya hari ini Bang Insa. Kenduri Cinta tidak akan menghadirkan solusi juga, tapi setidaknya kita datang ke situ, kita sedikit menenangkan pikiran kita dari lelahnya hidup gitu aja. Kami mencoba mengupayakan Kenduri Cinta untuk tetap pada jalan itu gitu, dengan
kemampuan kami yang tadi tanpa dukungan, tanpa sponsor gitu ya. Ya mereka yang datang, mereka yang biayai panggungnya, mereka yang bayar soundnya gitu. Jadi Kendur Cinta memang forum yang diawali dengan 0 rupiah, diakhiri dengan 0 rupiah. Itu kenclengan wajib atau enggak? Enggak juga, cuman masa iya udah ke situ ngelihat panggung kayak gitu nggak ngisi kan aneh kan. Nggak ngasih nggak apa-apa, tapi ya kebangetan. Kebangetan kalau nggak ngisi gitu loh maksudnya. Gitu. Makanan beli sendiri, Makanan beli sendiri, minuman beli sendiri. Ya kalau pas lagi beruntung kita lagi agak sedikit longgar, mungkin kita bagi-bagi rebusan, kita bagi-bagi kopi teh gitu. Tapi saya bingung, saya pernah lihat ada beberapa keluarga muda sih, yang mungkin ayah ibunya ketemunya di Kendur Cinta, dia ngajak anaknya sampai tidur juga. Iya. Tapi ada juga yang melek-melek juga. Jadi seru-seruan dan gue boleh promo dikit ya? Boleh. Jadi kalau misalnya lo lagi mengidolakan siapa gitu, atau pengen ketemu siapa, artis mana lah, selebritis siapa lah gitu, datang deh ke Kendur Cinta. Mungkin lo akan ketemu seleb yang lagi lo pengen temuin itu, atau pejabat yang lagi lo pengen temuin itu di Kendur Cinta, dan lo boleh bisa tanya apa aja, ngobrol apa aja kan. Itu tadi saya menegaskan tadi yang Bang Hensa ngomong tidak ada promo segala macam. Kita menjaga itu semua dari awal. Kita menjaga itu, kita nggak akan memunculkan nama-nama narasumber di poster kita. Iya. Dia kita nggak muncul. Justru akhirnya terbukti bahwa dengan kita otentik kayak gitu, masyarakat tetap datang. Iya. Mereka tetap datang kok. Karena yang kita ingin ajarkan adalah kamu jangan cari siapa di sini, tapi cari apa. Iya. Gitu. Kalau kamu cari siapa, kamu bisa ketemu lah. Bang Hensa bisa lihat di YouTube, bisa lihat di TV segala macam. Ada sesama pembicara nanya gini. Dan itu kalau ada yang nanya kita nggak bisa jawab gimana? Kalau gue kan jawabannya cuma 2, tenang ada sabrang, gitu ya. Yang kedua, ya lu cari tahu lah gimana caranya bisa dijawab itu. Iya memang yang namanya orang lelah bang, orang lelah datang ke kita, dia punya banyak keresahan, dia pengen tanya sesuatu yang kadang tidak sesuai ekspektasi kita kan. Bang Hensa mau ngomong politik A, B, C, D segala macam. Dia tanya tentang kehidupan, dia tanya tentang ekonominya dia segala macam kan. Terus dia solusinya apa segala macam ya. Ya itulah faktanya. Kalau tadi kita ngomong memotret keresahan, itulah keresahan mereka. Ini terakhir nih. Selain Cak Nun, MH Nun Najib ya, Mas Fahmi. Siapa yang Mas Fahmi harapkan akan hadir dan tampil di Kendur Cinta? Selama ini belum pernah. Selama ini belum pernah. Saya pikir seharusnya seorang presiden Jokowi maksudnya. Harus terserah. Bawa ijazah maksudnya. Terserah. Mau. Itu boleh bro. Ya kan? Jokowi hadir ke Kendur Cinta bawa ijazah. Betul. Karena apa maksud saya adalah, ayo dong kamu temui rakyat secara terbuka, tanpa TD, tanpa pamrih, tanpa sekat di situ. Kalau kamu datang ke satu acara kayak kemarin misalkan udah disiapin masyarakatnya, udah disiapin masanya, buat apa? Itu sama aja kamu kampanye partai dong. Ini kamu ketemu masyarakat yang bener-bener bisa jadi dia yang sangat benci sama kamu. Kamu siap nggak ketemu? Itu dia tuh. Karena bagi saya presiden itu pemimpin. Dia harus ketemu sama rakyat. Dia harus dengar sendiri dari rakyat. Yang tanpa settingan, tanpa dipoles, tanpa diskenariokan dia akan ngomong apa. Berani nggak presiden datang ke situ? Bahkan tanpa diberitahu sebelum naik panggung dia duduk di mana? Iya, itu. Cuman kita kan tahu kalau misalkan suatu hari presiden datang, kita juga yang repot sebenarnya bang. Iya. Pas pampres sudah pasti ngetem di situ. Metal detektor udah pasti dipasang. Nah itu kita repotnya di situ. Makanya kalau ada yang ngomong mau nggak kita ajak Mas Abrang berkali-kali. Gimana kalau Mas Wapres ajak? Boleh. Tapi bisa nggak protokolernya nggak ada? Karena bikin repot, Bung. Iya. Gitu loh. Itu aja sebenarnya. Kita terbuka saja gitu. Karena sejujurnya disitulah kita menghadirkan Kendur Cinta. Kamu hadir di situ, kamu ketemu sama rakyat langsung. Itu yang sebenarnya ditunggu sama rakyat. Tanpa polesan, tanpa make up. Oke. Kalau saya datang, insya Allah saya bicara. Justru yang lebih susah tuh ketemu Fahmi sekarang. Karena dia pentolan bro. Jadi kalau lo datang ke Kendur Cinta,
bisa-bisa emang paling susah dia nyari nyari infam itu paling susah. Enggak. Tapi anyway, gue sih ngundang teman-teman datang. Kita bicarain masalah negara ini, kepala dingin, santai-santai, dan bisa cari solusi. Terus kalau nggak dapat solusi, nggak ada tuh. Sesama pegiat kenduri cinta, sesama jamaah kenduri cinta bilang, apa yang telah kau berikan untuk negeri ini? Nggak ada. Jadi kita bebas kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Insa.